Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakir Akbar dengan NPM 24763012 dari KJJA. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas besar proyek jembatan di aplikasi atau software Revit. Baiklah, di sini saya sudah memiliki file 2D-nya di AutoCAD. Saya akan mengerjakannya di Revit. Baiklah, pertama-tama kita membuat family baru, kita klik new, kita pilih matrix structural foundation, kita open. Baiklah, seperti ini. Sebelum itu kita ganti unitnya terlebih dahulu menjadi milimeter. Sudah. Kalau sudah, kita ke left, lalu kita akan menginsert file tokennya di sini. Kita importkan, lalu kita pilih filenya. Kita ubah menjadi milimeter, lalu kita open. Nah, seperti ini. Kita dekatin. Nah, sudah, kita kunci kembali. Saya akan mengerjakannya di tapak kiri, maka kita akan membuatnya menjadi occlusion. Kita pilih left atau right, kita pilih breakpoint. Kita akan membuatnya di sini. Kita akan membuat file capnya terlebih dahulu. Kita rectangle saja. Kita checklist, kita align. Kalau sudah, kita move, kita ambil midpointnya, kita pindahkan di sini. Sudah, kita akan membuat bagian tengahnya. Kita akan pilih create occlusion. Kita pilih left atau right. Kita pilih pick point. Untuk bagian yang tengahnya kita pilih yang ini. Kita mau membuat garis line saja. Lalu kita checklist. Sebelum itu kita membuat garis bantunya terlebih dahulu sejauh 675. Kalau sudah, kita move. Kita ambil bagian ujungnya sebelah kanan ke garis bantuan kita tadi. Di sini. Lalu kita hapus saja. Selanjutnya kita akan membuat wing wall-nya. Buat create, kita pilih occlusion. Ini. Sudah, kita
Buat kita pindahkan, kita ambil bagian ujung sini, kita pindahkan di bagian sini. Nah, kalau sudah kita membuat ininya, plat injaknya atau road levelnya kita mau buat di extrusion, kita pilih pick line, kita pilih ini. Kalau sudah kita pindahkan, kita pilih move, kita ambil bagian atasnya, kita pindahkan di sini. Kalau sudah kita buat yang bawahnya atau post labnya, kita lihat pakai dim jaraknya 25 25. Kita membutuhkan garis bantu 25 25. Nah, ini. Kalau sudah kita baru membuat menggunakan extrusion. Kita pilih pick line, kita pilih ini dan ini. Lalu kita checklist. Kalau sudah kita baru move sini, kita pindahkan di sini. Kalau sudah kita lihat saja garis bantunya, tepatnya akan seperti ini. Kita pergi ke level, kita lihat jarak file flap-nya sejauh kita lihat menggunakan dim saja. 15.200. Setelah kita offset ke kiri dan kanan, duanya kita bagi dua saja. Kita pilih 15.200 dibagi dua. Kita offset kiri dan kanan. Lalu kita lihat 13.700, kita offset kiri kanan juga. 13. Ini. Lalu kita lihat, kita pilih objeknya terlebih dahulu, kita pergi ke sini, kita nah, lalu untuk yang bagian ininya kita sini, untuk yang ininya kita offset kiri kanannya 10.000, kita bagi dua, 5.000 jadinya. Kita pick line, ini sudah kita pilih objeknya. Kalau tidak terlihat seperti ini, kita pergi ke front saja atau tampak depan, baru kita tarik di sini.
Lalu untuk yang ini kita mentokin sampai ke sini. Kita lihat di tempat 3D-nya. Nah, bedanya akan seperti ini. Sudah benar. Sorry. Untuk bagian wing wall-nya kita pindahkan ke ujung, kita ke front, kita tarik sampai sini. Karena untuk ukuran wing wall-nya tidak diketahui, maka kita asumsikan saja ukurannya seperti ini, lalu kita mirror. Nah, oke, kita mirror. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita menjadi set saja. Nah, baiklah, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah memiliki tampak 2D-nya di AutoCAD, tampak viewer-nya seperti ini. Maka kita akan membuatnya di Revit kembali. Kita pertama-tama kita membuat family baru seperti biasa. Kita pilih structural foundation. Kita close saja untuk yang membuat abutment tadi. Terus sudah kita ke front, ke left. Kita akan mengimport masing-masing di sini. Ke front kita import juga. Kalau kita tambah ininya kita import juga. Lalu kita pindahkan sini. Ke front juga kita pindahkan. Kita di left juga pindahkan. Kita kunci. Baiklah, untuk pertama-tama kita akan membuat file cap-nya. Kita buat ini. Pak kiri kita membuat occlusion. Left atau right. Kita pilih triangle saja. Kita ulang. Sudah kita checklist, kita pindahkan. Ke sini. Nah, kita pergi ke tampak tas, kita offset ke kanan sepanjang kita diam saja 4.500. Sorry, ini 13.500 dibagi 2.
kita offset kiri kanan. Lalu untuk yang ininya 17.000, 1.700 kita offset dibagi 2 ya. Sorry, 17.700 dibagi 2. Nah, kita dilihat saja yang tadi. Oke, sudah sama, kita tarik sini. Lalu untuk tanpa ininya, kita akan membuatnya di tempat atas saja. Kita create, kita pilih extrusion, kita pilih backlight. Ini. Kalau sudah, kita checklist, kita pindahkan sini. Lalu kita untuk tampak yang miringnya, kita buat di level menggunakan blend. Kita pilih tampak atasnya dulu. Ini. Lalu kita pergi ke top. Ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ke tampak front, kita offset di sini saja ya. Kita lihat tingginya 1.350 dan 500. Kita create, kita represent, kita offset ke atas 1.000. Lalu 350 dan 500. Nah, sini kita tarik, kita lihat dulu ini, kita ke front tadi, kita tarik sampai sini. Lalu untuk yang ini kita tarik sampai sini. Lalu yang ini kita sampai sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita membuat pakai yang lain, kita membuat ininya, tiangnya, kita buat saja di tanpa level. Kita create, kita menggunakan extrusion, kita pilih lingkaran atau circle. Ini kita checklist, kita buat lagi untuk yang kanannya seperti ini. Bisa kita checklist, kita move, kita ambil bagian sini, kita taruh di bagian sini. Nah, ini. Maka untuk tingginya kita ukur 5144 ya. Kita offset ke atas 5144.
Nah, jadi nih, kita tarik saja. Kalau sudah, kita akan membuat bagian atasnya. Kita ke left saja. Kita ke front saja untuk memudahkan pekerjaan. Kita membuatnya dari sini. Kita create, kita extrusion, kita dapat right. Sorry, kita extrusion, kita pilih front atau back. Nah, kalau sudah kita pilih ini. Kalau sudah kita checklist, kita ambil di bagian sini. Sudah kita pergi ke tampak kiri, kita lihat jaraknya 3000, kita bagi dua menjadi 1500. Kita pilih erection plan 1500 kiri dan kanan ya. Sudah kita align saja. Sudah tampaknya akan seperti ini. Kita lihat lagi. Kita akan membuat ini atau SCC Gold apa ini. Kita akan membuat seperti bantuan karet atau bantalan. Kita akan membuat extrusion. Kita foto right. Sorry, kita pilih front atau back. Nah, ini kita pilih. Sudah kita checklist, kita buat lagi. Ini kita checklist. Kalau sudah kita move saja, kita taruh di sini. Sini ya. Nah, sorry, yang satunya tidak ke pindah. Sini. Lalu kita pilih, lalu kita mirror saja. Sebelum itu kita lihat ke tampak kirinya terlebih dahulu. Nah, kita lihat tampak 3D-nya. Sorry, kita lihat di tampak kiri sini. Kita panjangkan ini. Nah, baru kita mirror. Nah, kalau sudah, kita akan membuat spawn file. Sebelum membuat spawn file, kita membuat LC-nya terlebih dahulu.
kita pilih occlusion. Sorry, kita kerja di lab saja. Nah, di sini kita akan membuatnya di sini. Kita pilih rectangle saja. Kalau sudah, kita checklist, kita pindahkan. Nah, ini. Kalau sudah, kita tarik dari front sini. Sini ada bevelnya. Lalu kita akan membuat spoon filenya. Kita dari bevel saja. Kita create. Kita pilih occlusion. Kita pilih circle. Kita checklist. Kita buat lagi. Lalu kita checklist lagi. Kita checklist. Kita copy saja. Sudah, kita pilih bagian ini. Kita mirror. Nah, sudah, kita block. Kita move. Nah, seperti ini. Lalu kita ke tampak front. Kita lihat jaraknya. Kita lihat tingginya 750. Kita offset ke bawah 750 ya. Nah, kita tarik. Kita tarik satu-satu ya. Nah, ini juga. Sudah, kita lihat tampak 3D-nya. Karena yang tampak ininya belum, kita ke front saja. Atau kita tampak back. Nah, seperti ini. Lihat.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita membuat set saja. Nah, baiklah ini untuk pembuatan peer-nya. Baiklah, kembali lagi bersama saya akan melanjutkan untuk membuat uh, custom make bearing. Kita membuat new family baru, kita pilih foundation, kita close saja. Lalu kita akan lihat gambarnya. Nah, seperti ini dari padnya. Lalu kita membuat reference plan, kita offset ke kanan 200, lalu 675 kita bagi 2, lalu 200 dan 900 untuk vertikal ya. Kita bagi 2. Nah, kalau kita version saja, kita pilih rectangle. Ini kita checklist. Kita create lagi occlusion. Lalu, nah ini kita ke left, kita offset sebanyak 75 ke atas, lalu 70. Nah, kita paskan. Tampilan 3D-nya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pondasi. Kita pilih family, ini kita buat extrusion, kita buat circle saja karena itunya diameter 750, maka kita 375. Nah, ini. Lalu kita ke left, kita offset ke bawah sebanyak 6000. Sorry. Nah, lalu kita align saja seperti ini. Tambah 3D-nya akan seperti ini. Kita bikin set saja. Ini juga. Nah, lalu kita akan membuat parapet. Kita pilih file, kita pilih new, family. Untuk membuat parapet, maka kita akan memilih ini, pilihan brackets. Nah, kita hapus saja ini juga. Lalu kita pergi ke left, kita import. Nah, kita dekatkan. Kita buka dulu kuncinya. Kita pindahkan sini. Nah, ini untuk pembuatan parapet. Kita cari dulu. Nah, ini. Kita klik saja, kita extrusion. Pilih left.
Pilih ini saja, sini. Nah, sorry, ini tidak nyatu ternyata. Nah, kita mau kita ambil midpointnya. Selanjutnya kita akan kita pindahkan saja ini. Sudah, ya kita akan membuat bagian atasnya, bagian tengahnya ini. Kita create saja, kita pilih occlusion. Kita menggunakan lain saja. Oh, ini. Nah, bisa. Baru kita move. Nah, kita lihat. Kenapa rapid mengikuti ini? Lalu kita ukur saja. Dim 30.000. Jadi tagnya menjadi, nah, seperti ini. Baru kita align saja. Kita lihat tampak 3D-nya seperti ini. Kita bikin set. Ini. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat eh, kita lihat di AutoCAD terlebih dahulu. Kita akan membuat plat injak. Sorry, kita akan cari. Nah, ini plat injak. Kita akan membuat file baru. Saya pilih new, family. Akan buat foundation.
Kita offset. Sorry, kita akan membuat di family beam dan breakers. Nah, kita hapus saja ini. Kita pergi ke tampak kiri. Nah, kita akan offset sebanyak 2500. Lalu kita lihat 200 ya. Nah, baru kita buat di sini. Kita pilih equation. Kita pilih ini saja. Nah, lalu kita ke rep level. Jaraknya sama seperti parapet, yaitu 30.000. Nah, kita tarik. Kita pergi ke 3D. Nah, seperti ini paling kita bikin set. Pilihannya akan seperti ini. Baiklah, setelah saya membuat bagian-bagian jembatannya dari family, maka saya akan menyatukannya menjadi suatu proyek jembatan. Teman-teman, saya akan membuat model baru, project, kita pilih metrik struktural analisis default, lalu kita open. Sebelum itu saya akan mengganti unitnya terlebih dahulu menjadi milimeter. Kalau sudah, kita membuat grid. Untuk shortcutnya kita klik saja GR. Lalu kita membuat horizontalnya bebas. Kita copy 13700. Nah, kalau sudah kita akan membuat yang vertikalnya juga. Ini kita copy. Sebelum itu saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Lalu kita copy 35.000. Lalu untuk bagian ini kita mirror saja seperti ini. Lalu saya akan pergi ke tampak selatan. Ini kita panjangkan. Ini saya rubah namanya menjadi dasar abutment. Untuk bagian ini kita rubah menjadi dasar pilar. Kita lihat selisihnya dari AutoCAD 5678. Berarti minus ke bawah 5678. Sini. Lalu saya akan ke dasar pilar. Karena belum ada, kita panjangkan. Sini. Nah, lalu ke Sarburman. Kita hapus saja ini. Kita buat lagi. Kita copy 35.000. 13.700. Sorry. 13.700 ya benar.
Kalau sudah, saya akan menempatkan abonmennya di sini ke dasar abonmen. Kita pilih insert, kita add family, lalu kita pilih filenya. Ini kita ke struktur, lalu kita pilih isolate. Ini, ini saja. Kita ke tempat slot, kita align saja. Ini. Lalu untuk yang ini kita align juga. Sorry. Nah, ini. Lalu kita ke dasar pilar, kita menempatkan pilarnya di sini. Kita load family, kita ke struktur, lalu ke slide. Seperti ini. Kita taruh barang saja, kita taruh. Lalu kita move bagian tengahnya sini. Nah, kita lihat di shot seperti ini. Benar. Lalu kita copy saja untuk menempatkan si apa bearing pad kita di sini. Lihat lagi di dasar pilar, kamu ini, hmm, ini. Selanjutnya saya akan menempatkan si spoon filenya. Kita lihat di AutoCAD. Ini 1000 dari set wallnya 1000 3300. Kita kembali lagi, kita membuat ininya, kita copy saja 1000, lalu kita copy 3300, lalu ini juga, lalu kita mirror saja. Lalu untuk yang ini kita copy ya 1000. Nah, ini. Lalu untuk jaraknya kita lihat di sini. Kita ukur
750, dan yang ini 2284. 2280 ya. Ini kita copy saja 750 dan 280. Ini. Lalu kita mendapatkan si spoon filenya, kita pilih insert, lalu kita load family, fondasi ya, struktur, kita pilih solid, kita taruh di sini. Ya, tampak slotnya seperti ini. Lalu kita mirror saja. Ini juga kita mirror. Nah, seperti ini. Kita lihat desainnya, maka tampaknya akan seperti ini. Lalu saya akan membuat bearing pad. Kita rubah. Kita ke view. Kita plan view. Kita oke. Nah, kita buat shot. Kita copy ke kanan sebanyak 1621. Nah, ini. Kita mirror saja. Sebelum itu untuk sebelumnya kita hapus saja. Itu caranya kita lihat. Ini ya. 2280.
dari dari sini kita buat eh garis batu, kita copy hanya 2280, copy lagi, lagi, lagi. Nah, sini. Lalu kita panjangkan. Kalau sudah kita akan meletakkannya di sini. Kita pilih untuk eh bearing padnya, kita letakkan di sini. Kita lihat di shot di lihat sini ya. Kalau sudah, oh ini kurang panjang, kita panjangkan lagi. Nah, kalau sudah kita copy saja. Oh ini salah, kita hapus. Nah, kalau sudah kita mirror saja. Nah, seperti ini. Lalu kita copy, kita ambil taruh sini. Kita letakkan di sini. Coba kita lihat dapat slotnya. Nah, sudah pas ya. Lalu kita kembali lagi, kita mirror saja. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan meletakkan eh si girdernya di sini. Kita pilih struktur, kita pilih beam. Sorry, beam. Kita taruh di
di sini. Lihat di shot, kita kita rubah ininya menjadi origin. Nah, begini. Lalu kita, karena ini belum pas, kita ukur jaraknya menggunakan dim saja. Kurang 2161. Kita klik, kita tambah menjadi 2161. Jangan lupa sama dengan, nah ini, lalu kita lain saja. Nah, kalau sudah kita klik objeknya, lalu kita copy-copy saja ya. Kita copy. Sorry, jadi salah lagi. Kita lain coba. Nah, kita ukur dari sini, tadi salah, 1572. Kita pilih, kita plus 1572. Sama dengan, nah ini baru benar. Baru kita align. Nah, ini. Lalu kita pergi ke garing pad, kita copy baru. Ini, baru kita mirror saja. Nah, kalau sudah kita blok, lalu kita mirror. Nah, seperti ini. Baiklah, untuk satu lagi saya akan meletakkan si parapet. Kita copy saja. Ini kita copy ke sini. Nah, plat injak. Oke, kita pergi ke view. Kita pilih fan view. Plat injak kita okekan saja. Nah, ini. Baiklah, saya akan mengimportnya di sini. Kita pilih insert, add family. Ini, ini. Baru kita move. Dan kita lihat di tempat slotnya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di tempat 3D-nya.
Kita bikin set dulu. Nah, sudah benar ya. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan si parapet. Kita insert, family. Sorry. Kita tekan di tengah. Kita rubah menjadi 7.000. Sorry. Kita ukur. Ribu ya. Nah, kalau kita mau letakkan di sini, baru kita lihat di 3D. Sorry, kita taruh di, eh, benar ya. Baru kita mirror. Dari 3D-nya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, sekian untuk pembuatan project jembatannya. Selanjutnya saya akan membuat kop dan membuat tulangan. Eh, Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tulangan. Kita pilih section, lalu kita blok backend. Nah, kalau sudah kita klik, kita lihat di section, eh muncul, kita klik 2 kali saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian ini kita blok, kita klik kanan, kita hide saja elemennya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih klik, lalu kita pilih rebar, langsung oke. Sebelum itu kita buat, oke. Lalu saya akan memilih ini. Tentu saja saya sketch saja. Dan saya akan mulai menggambar ini. Kita checklist. Saya lihat dari gambar AutoCAD-nya. Oh, kurang panjang. Maka saya akan panjangkan sini.
Sama. Lalu saya akan membuat lagi. Kita klik rebar. Kita langsung saja kita edit sketch. Kita klik sini misalnya. Ini. Nah, membedakan. Nah, ini. Lalu untuk merubah diameternya saya akan merubah dulu menjadi milimeter semua. Nah, kalau sudah saya akan merubah menjadi maximum spacing number. Semisal untuk jaraknya menjadi 150. Saya misalkan ini juga kita rubah menjadi maximum spacing number jadi 150. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di tampak ininya 2D-nya. Saya akan membuat tampak memanjangnya yang bulat-bulat ini. Kita klik, kita rebar. Lalu saya akan memilih ini. Kita rubah menjadi ini. Kita taruh di sini. Oh, sorry. Kita belum memasukkannya ke cover. Sudah. Nah, seperti ini. Sudah kita klik rebar. Sini. Seperti ini. Satu lagi kita taruh di sini. Kalau sudah, kita klik. Sebelum itu saya akan merubah atau menambahkan diameter tulangannya. Kita rubah menjadi semisal diameter 20. Kita oke. Lalu ini juga kita rubah menjadi 20. Oh, ini juga 20. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan menjadi diameter 20. Kita rubah menjadi maximum spacing number. Jaraknya sama 150. Nah, ini juga. Sorry. 50. Nah, ini. Maksudnya kita atur. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini juga. Ini. Nah, kita lihat. Ini. Lalu saya akan membuat untuk yang vertikalnya. Kita buat lagi rebar. Kita letakkan di sini. Nah,
coba. Nah, lalu kita mirror. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk membuatnya di untuk bagian ini. Saya misalkan saja kita klik, kita klik rebar, kita sketch saja. Lalu kita klik lagi sini. Sorry. Ya, kita lihat. Nah, ya seperti itu. Please. Maksudnya kita panjangkan ke bawah. Nah, seperti ini. Terus saya akan membuat tampak yang ini juga. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita checklist saja. Selanjutnya saya akan membuat tampak atasnya. Masukkan saja. Sini saja. Nah, seperti ini misalnya. Lalu kita rubah menjadi maksimum spacing semua untuk jaraknya. Ya, misal 100. Ini juga. Lalu kita lihat di tampak 3D-nya. Kita rubah menjadi berapa ya? Nah, seperti ini ya. Lalu kita blok saja. Lalu kita mirror. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian untuk pembuatan tulangan dari saya. Selanjutnya saya akan membuat crop atau printan. Eh, Baiklah, saya di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan atau crop untuk ngeprint jadi PDF. Pertama-tama kita
Kita pilih, sorry, kita cek saja ini silang. Kita pilih sheet all, kita pilih new sheet, kita load si kopnya, kita pilih A2, A2 saja karena ini terlalu besar. Nah, seperti ini. Lalu kita rubah menjadi semisal S ini. Lalu kita akan kembali ke 3D. Sebelum itu saya akan kita blok, lalu kita ke filter, kita misalnya saya akan memasukkan foundation saja, kita matikan ini. Lalu kita blok, kita klik kanan, kita hide kategori. Sorry. Apply, lalu kita oke. Nah, baru kita hide. Baru kita nah, ini. Lalu kita lihat untuk ini crop regionnya, bisa crop saja ini ya. Sudah kita tulis. Kalau sudah kita akan tarik untuk memindahkannya ke crop ini, kita tarik saja seperti ini. Nah, kita rubah view-nya menjadi 200 misal. Nah, pas kita terusin. Nah, kita menggunakan keyboard sini. Ini kita pendekkan lagi. Nah, seperti ini. Baru kita nah, ini. Lalu kita kontrol P saja untuk print, lalu kita print. Bisa ini, lalu kita pindahkan ke file kita. Kita namakan jadi kita simpan. Kita lihat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Baiklah, sekian tugas besar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.